Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang konsep dan notasi bahasa. Sebelum dimulai materi pada PPT kali ini, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ada saya Lutfi Lamokus Pratama, teman saya Suja Sabaran Raka Kisdendi, dan yang satunya Suntoro Wicaksono. Yang pertama, pengertian dasar dari teknik kompilasi. Teknik kompilasi merupakan kelanjutan dari konsep-konsep yang telah kita pelajari dalam teori bahasa dan otomata. Pada tahun 1956 sampai 1959, Noam Chomsky melakukan penggolongan tingkatan dalam bahasa, yaitu menjadi 4 kelas. Penggolongan tingkatan itu disebut dengan hierarki Chomsky. Pada tahun 1959, Beckhaus memperkenalkan notasi formal baru untuk sintaks bahasa yang lebih spesifik. Peter Nour 1960 merevisi metode dari sintaks, sekarang dikenal dengan BNF atau Beckhaus-Nour Form. Lalu ada tata bahasa atau grammar. Adalah sekumpulan dari himpunan variabel-variabel, simbol-simbol terminal, simbol non-terminal, simbol yang dibatasi oleh aturan-aturan produksi. Aturan produksi sendiri adalah pusat dari tata bahasa yang mengspesifikasikan bagaimana suatu tata bahasa melakukan transformasi suatu string ke bentuk yang lainnya. Lalu selanjutnya ada sintaks. Suatu aturan yang memberitahu apakah sesuatu kalimat atau string adalah valid dalam program atau tidak. Lalu ada sematik, yaitu suatu aturan-aturan yang memberikan arti kepada program. Sebuah simbol yaitu suatu entitas abstrak yang tidak kita definisikan secara formal, contoh huruf dan digit. Ada string, kata atau untai, suatu deretan berhingga dari simbol-simbol, contoh A, B, C, dan D. Adalah sebuah string yang terdiri dari simbol A, simbol B, simbol C, dan simbol D. Panjang string merupakan jumlah simbol yang membentuk string. Lalu ada string kosong, dinyatakan dengan simbol epsilon, panjang string sama dengan 0. Lalu ada penggolongan Chomsky. Yang pertama, bahasa tipe 3 atau bahasa reguler. Dari mesin automata sendiri atau FSA, finite state automata meliputi deterministic finite automata atau DFA dan non-deterministic finite automata atau NFA. Dan dari aturan produksi, alpha adalah sebuah simbol variabel. Beta memiliki sebuah simbol variabel yang bila ada terletak di posisi paling kanan. Lalu ada bahasa tipe 2 atau context free. Dari mesin automata tersebut ada pushdown automata, dan dari aturan produksi, alpha adalah sebuah simbol variabel. Bahasa tipe 1 atau konteks sensitif. Mesin automata yaitu linear bounded automata, dan dari aturan produksi sendiri, alpha bisa disebut dengan beta. Tipe 0 atau unrestricted atau phase structure atau naturalized. Mesin Turing dari mesin automata dan dari aturan produksi tidak ada batasan. Lalu ada keterangan. Alpha menyatakan simbol-simbol yang berada di ruas kiri, aturan produksi. Beta menyatakan simbol-simbol yang berada di ruas kanan, aturan produksi. Simbol-simbol terdiri dari terminal dan non-terminal atau variabel. Masih bisa diturunkan lagi. Simbol terminal biasanya dinyatakan dengan huruf kecil, contoh A, B, dan C. Sementara non-terminal dinyatakan huruf besar, contoh A kapital, B kapital, dan C kapital. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Suja. Ya, di sini ada aturan produksi. Jadi aturan produksi dinyatakan dalam bentuk alfa menggunakan beta dan dibaca alfa menggunakan beta atau alfa menggunakan beta. Dengan menerapkan aturan produksi, suatu kata bahasa bisa menghasilkan jumlah string. Himpunan string tersebut adalah bahasa yang didefinisikan oleh kata bahasa tersebut. Contoh aturan produksi: T panah A dibaca T menggunakan A. Lalu ada E panah T garis T plus E dibaca E menggunakan T atau E menggunakan T plus E. Merupakan pemendekan dari E menggunakan T dan E menggunakan T plus E. Simbol garis di tengah ini menyatakan kalimat atau. Lalu ada tipe O atau unrestricted.
tidak ada batasan pada aturan produksi, contohnya ABC menghasilkan DE. Tipe 1 atau konteks sensitif, panjang string ruas kiri harus kecil atau sama dengan ruas kanan. Alpha, lalu ini contohnya AB menghasilkan D besar, E F besar, D besar menghasilkan kecil F besar, lalu F besar menghasilkan epsilon. Lalu ada tipe 2 atau konteks fixed grammar, ruas kiri harus tepat satu simbol variabel B, contohnya ada B menghasilkan D besar, E kecil, F besar, G. Lalu ada juga D besar menghasilkan D besar, D kecil, D besar, E kecil. Lalu ada tipe 3 atau regular, ruas kiri hanya satu simbol variabel dan ruas kanan hanya memiliki maksimal satu simbol non-nominal atau variabel dan dikatakan paling kanan sendiri. Contohnya A besar menghasilkan E, A besar menghasilkan E, F, G. Lalu A besar menghasilkan E, F, G, A besar. Lalu D besar menghasilkan D besar. Lalu ini merupakan aturan produksi yang ilegal. Simbol epsilon tidak boleh bekerja pada ruas paling kiri. Misal, epsilon menghasilkan ABD karena epsilon merupakan string yang kosong. Lalu ada aturan produksi yang ruas kirinya hanya membuat simbol sinyal saja. Misal, A menghasilkan BD atau AB menghasilkan BD. Bahasa manusia atau bahasa alami termasuk ke dalam kata bahasa tipe 0 atau undefined. Tidak ada batasan pada aturan produksinya. Lalu ada batasan konteks sensitif, biasanya turut digunakan dalam proses analisis semantik pada tahapan kompilasi. Lalu ada bahasa konteks free, menjadi dasar dalam pembentukan suatu pattern atau proses analisis sintaksis. Dideskripsikan dengan notasi DNF atau Background Normal Form. Nah, di sini ada namanya hierarki geometri. Jadi seperti yang tadi saya jelaskan, ada 4 tipe. Yang pertama tipe 1, tipe 0, undefined. Lalu tipe pertama konteks sensitif, kedua konteks free, dan yang paling terakhir yang ketiga adalah basic regular. Nah, ini ada notasi BNF atau Background Normal Form. Aturan murji bisa dinyatakan dengan notasi BNF. BNF menggunakan abstraksi untuk struktur sintaks seperti titik 2 atau sama ini dengan simbol menghasilkan atau panah. Lalu garis atau ini sama dengan atau. Lalu panah pengapit ini simbol nominal, sedangkan timburan kurungan membantu pengulangan dari 0 sampai 9 kali. Misalkan aturan seperti berikut. Saya menghasilkan T atau T plus T atau T minus T. Saya menghasilkan AKB. Tetapi BNF-nya adalah T2 sama dengan garis plus garis min T2 sama dengan AKB. Mulai dari slide ini akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Sudoro Jaksono. Silakan. Berikut adalah tata bahasa sederhana. Program sama dengan beginning statement list end. Statement list sama dengan statement garis statements titik koma statement list. Statement sama dengan var titik 2 sama dengan expression sama dengan term garis term op1 expression. Term sama dengan vektor garis vektor op2 term. Vektor sama dengan var garis konstan. Var sama dengan A garis B garis bla 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 garis Z. op1 sama dengan plus garis titik garis sama dengan op2 sama dengan panah atas garis bintang garis atau konstan sama dengan real number garis integer part. Real time sama dengan integer part titik fraction. Integer part sama dengan digit garis integer part digit. Fraction sama dengan digit garis digit
fraction digit sama dengan 0 garis 1 garis bla 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 garis 9. Diagram state digunakan untuk mendapatkan token, mempermudah melakukan analisis leksal. Token adalah simbol terminal dari teori bahasa dan otomata. Contoh suatu tata bahasa memiliki himpunan simbol terminal atau token berikut: ID, plus, minus, dan in. Token ID untuk karakter huruf A sampai Z 0 sampai 9, token in untuk digit, token plus untuk menjumlah, dan token minus untuk mengurangi. Diagram sinteks alat bantu tool dalam membuat parser atau analisis sinteks menggunakan simbol persegi panjang untuk non-terminal, lingkaran untuk simbol terminal, misalnya E panah T garis T tambah 9 garis T minus E. Berikut diagramnya. Terakhir itu BNF tidak 2 blok sama dengan begin statement kurung semicolon statement kurung end. Jika digambarkan itu seperti ini: beginning panah statement, panah ke bawah itu titik koma, terus kembali ke statement lagi, habis itu baru lanjut ke end. Oke, sekian video presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau penyampaian kalimat, mohon dimaafkan. Sekian dari kelompok 7 tentang notasi bahasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.